Kuncinya cuman dua saudara, air dan tempat atau wadah ya. Air kita perhatikan apanya. Halo saudara-saudara, kembali lagi ke channel Gali Outdoor. Kali ini saya ingin bagikan tips gimana caranya menyimpan udang umpan untuk mancing bisa bertahan lebih lama ya tanpa aerator. Udah saya sering coba, ternyata tanpa aerator udang ini bisa hidup. Misalkan kapasitas seperti ini bisa bertahan hidup ya sampai habis. Paling walaupun mati ya sekitar 1 atau 2 ekor lah. Itu mungkin karena emang keadaannya udah agak lemah ya si udangnya. Tapi kalau dengan keadaan udang yang sehat, dia bisa bertahan cukup lama tanpa aerator. Untuk udang yang biasa saya pakai tanpa aerator ini jenis udang rawa. Mana kelihatan sih? Bisa amat. Tuh, udang yang saya pakai udang rawa ya. Ini biasa saya pakai di Muara Baru. Ini penyimpanan tanpa aerator, jadi bawa setiap mancing ya saya pakai ini aja udah. Ini cukup efektif tanpa aerator, bisa bertahan lama. Paling walaupun mati ya sekitar 1 atau 2 ekor. Ya itu emang karena mungkin fisik udangnya udah lemah jadi gampang mati. Tapi kalau dengan keadaan udang yang sehat itu bisa bertahan lama. Sekarang sudah sampai habis ya udang masih hidup. Nah kalau yang udang aerasin gimana bang? Kayak udang peci, udang api-api, dan udang umpan udang yang lain-lainnya yang aerasin. Kok pakai aerator tetap mati juga? Nah itu yang harus kita perhatikan adalah kalau untuk udang aerasin ya, salinitas air. Salinitas air itu harus kita perhatikan biar nggak cepat mati tuh udang. Mau kita pakai aerator, mau tempatnya gede apapun, kalau salinitas air beda di tempat yang beri dan di lokasi laut, itu bisa cepet bikin udang mati juga saudara. Itu juga harus kita perhatikan kalau untuk udang aerasi. Nah untuk caranya, siapkan wadah ya. Kalau saya pakai wadah box kontainer kayak gini, bisa pakai dirigen juga bisa. Itu tergantung kapasitas udang sih. Kalau misalkan kapasitas udangnya lumayan banyak ya wadah juga agak besar, tapi nggak sampai isi air ini nggak sampai full. Nah untuk tempat penyimpanan udang ini saudara harus pastikan tempat ini steril ya, karena udang itu sifatnya sensitif. Ada sedikit air yang pH-nya kurang dikit aja, atau tempat ini kotor kayak ada bekas sabun dikit, itu pasti dia cepat mati dia. Jadi harus dipastikan tempat yang kita pakai ini steril. Kita bersihin dulu, kita cuci. Ya cukup pakai air biasa aja kayak gini. Cuci ya tanpa sabun juga nggak apa-apa kalau emang tempat itu bersih ya. Apabila wadah sudah siap dan kita udah pastikan bersih lah, kita isi air. Nah untuk penggunaan air, apa sih air yang biasa saya pakai? Air yang bisa saya pakai ya air keran biasa aja, tapi yang sudah diendapkan ya, sudah diendapkan minimal 1 hari. Tuh, kok diendapkan? Iya karena air, apalagi air sumur galian ya, air yang sumur galian itu banyak sekali zat besinya, dan pH yang baru keluar dari air tersebut kurang begitu bagus untuk udang ya. Ini kotor ya karena udah berapa hari sih belum dibersihin lagi. Nah, untuk pencucian ini biasanya saya 2 atau 3 kali pencucian untuk memastikan tempat ini benar-benar bersih, karena emang kita nggak pakai aerator biar tetap awet. 2-3 kali pembersihan biar aman lah. Terus gimana bang kalau udang air asin kayak udang peci, udang api-api, udang sudu? Nah kalau untuk udang sudu masih bisa
udang sudu masih bisa kita gunakan tanpa aerator, tanpa aerator. Untuk penyimpanan yang udang sudu juga bisa pakai es batu, bisa lumpur. Nah kalau untuk lumpur biasanya saya kalau untuk udang sudu juga pakai misalkan box kayak gini, bawahnya kita kasih lumpur, atas dikasih air dikit aja, udah itu dia pasti hidup juga itu kalau pakai udang sudu. Oke, kita lanjut ke pembahasan udang ini. Nah untuk air saya tetap pakai air ini, air keran tapi yang sudah diendapkan. Oke, sekali lagi, air keran atau air sumur bor yang sudah diendapkan. Air ledeng gimana bang? Kalau untuk air ledeng bisa juga, tapi yang paling pasti sudah harus diendapkan. Itu tuh kuncinya, diendapkan. Jadi biar zat besinya turun, pH nggak terlalu tinggi. Itu tuh yang paling penting dan yang harus diperhatikan kalau untuk sejenis air ya, jenis air-airan lah. Jadi air itu ibarat kata udara kita kalau manusia ya. Kalau untuk ikan-ikanan, udang-udangan ya itu oksigennya mereka. Kalau air, kualitas airnya buruk ya ngap-ngapan mereka pasti. Tapi kalau dengan kualitas air yang bagus, insya Allah tanpa bantuan mesin apapun ya tetap bertahan hidup. Ini juga ngisi nggak terlalu banyak ini, sekiranya aja. Saya biasa pakai sekitar segini lah, ukuran 2 garis tangan ini nih, segini nih. Kita sembari taruh aja udangnya. Cara ini biar simpel aja kita, biar nggak ribet kalau kita angkat ya kan, nggak terlalu boros juga, boros di listrik ya kan, ngecas juga pakai listrik. Udah gini juga mereka bisa bertahan cukup lama. Kapasitas air nggak terlalu banyak nih, baru 1 balok ya, 1 garis. Nah yang harus diperhatikan nih ya, apabila udangnya nih jumlah udang banyak, kapasitas tempat juga harus ngikutin, tempat juga harus lebar. Ini biasanya saya pakai 2 atau 3 tempat gini nih, pakai dirigen, jadi biar nggak terlalu sumpek di udangnya itu. Ini masih seger-seger. Kuncinya cuman 2 saudara, air dan tempat atau wadah ya. Air kita perhatikan apanya? Air harus kita perhatikan pH-nya. Bang, saya nggak punya alat pengukur pH-nya. Air sumur bor atau air keran bisa. Yang penting diendapkan biar pH itu nggak terlalu tinggi dan stabil. Dan kalau untuk wadah ya, wadah bisa pakai kayak ginian atau bisa pakai dirigen dipotong. Ya sekira-kiranya aja lah. Kalau emang udangnya banyak ya, yang saya bilang tadi, wadah juga harus lebar. Jadi biar udang itu nggak terlalu numpuk banget. Ini belum semuanya saya taruh ya, biar udang itu nggak terlalu numpuk. Jadi sekira-kiranya aja. Bang, terus nanti kalau misalkan dibawa berangkat gimana? Nah dibawa berangkat tuh beda lagi. Saya biasa pakai, mana yang tadi tuh? Nah saya biasa pakai ini nih tuh, dengan kapasitas banyak. Misalkan ini baru segini ya, dengan yang tadi tuh taruh semua jebret. Kita kan nggak mancing itu nggak sampai 2 hari ya kan, nginep kali 2 hari. Nah itu udang juga bisa bertahan walaupun mati. Kembali lagi ke fisik si udang ini yang udah terlalu lemah. Dan kadang juga udang kalau udah ada yang ganti kulit juga kanibal juga. Nah itu harus kita buang juga udang yang mati ya. Itu harus kita perhatikan juga, udang yang mati di wadah yang kayak gini harus kita buang juga ya. Kalau emang pengen ganti airnya, ganti dengan kuncinya yaitu air yang sudah diendapkan. Oke, mau air ledeng tetap harus kita endapkan minimal 1 hari biar kualitas air itu tetap terjaga. Nah kalau untuk udang yang mati nih,
Untuk udang yang mati kayak gini kita cepet-cepet harus buang karena dia bisa kontaminasiin ke air ya. Kadang juga dimakan sama teman-teman, tapi harus kita angkat juga. Ini harus diangkat juga biar kualitas air itu tetap terjaga. Oke saudara, berhubung udang semuanya sudah kita bereskan, next video kita coba udang sudu, gimana cara nyimpen pakai lumpur, gimana pakai es batu gimana. Oke saudara, thank you.